Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Alawi. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang al-hukmu. Kenapa di sini al-musannif merasa perlu menjelaskan kata al-hukmu? Yaitu karena al-hukmu ini terdapat di dalam definisi al-fiqhu. Di dalam definisi al-fiqhu istilahan yaitu ma'rifatul ahkami syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum yang bersifat syar'i. Nah, di sini ada kata al-ahkam, jamak dari kata al-hukmu. Sehingga apa yang dimaksud dengan al-hukmu di dalam definisi al-fiqhu istilahan ini perlu diketahui dan perlu diperjelas. Al-hukmu, adapun hukum, huwa al-hukmu, khitabullahi ialah firman Allah atau titah Allah, ta'ala maha luhur siapa Allah, al-muta'alliku yang berkaitan bi fi'lil mukallafi dengan perbuatan orang mukallaf, min haitsu taklifuhu dari segi membebani al-mukallaf. Jadi yang dinamakan hukum itu adalah firman Allah atau titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Tapi dari segi apa? Min haitsu taklifuhu. Bentuknya khitab ini adalah membebani orang mukallaf. Kenapa perlu ada qaid min haitsu taklifuhu? Di sini musannif ingin menjelaskan bahwasanya khitab ini yang dimaksud di dalam hukum di sini yaitu adalah khitab taklifi atau hukum syar'i taklifi. Karena seperti ini biar lebih jelas ya terkait qaid min haitsu taklifuhu ini. Karena al-hukmu syar'i itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan al-hukmu syar'i at-taklifi dan ada yang disebut dengan al-hukmu syar'i al-wad'i. Nah, yang ingin dijelaskan oleh musannif di sini adalah al-hukmu syar'i at-taklifi. Sementara al-hukmu syar'i al-wad'i, musannif tidak terlalu menyinggung atau membahas. Hanya membahas dua saja dari al-hukmu syar'i al-wad'i, yaitu as-sahih dan al-fasid. Sementara al-hukmu syar'i al-wad'i yang lain tidak dijelaskan oleh musannif, yaitu sabab, syarat, dan mani. Nah, fokus hukum yang ingin dijelaskan oleh musannif di dalam kitab ini adalah al-hukmu syar'i at-taklifi. Karena itu di sini ada qaid min haitsu taklifuhu. Ini yang dinamakan hukum. Apa hukum? Adalah firman Allah yang disebut dengan khitabullah ini adalah kalamuhu an-nafsi, yaitu firman Allah yang melekat pada zat Allah. Yang mana firman Allah ini ditunjukkan atau diwakili oleh kalamuhu al-lafzi, firman Allah yang bersifat verbal, yang berupa huruf, yang berupa suara, diantaranya adalah diwakili oleh Al-Quran. Ini yang disebut dengan khitab.
Nah, khitab Allah ini berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Tapi min haitsu taklifuhu. Bentuknya khitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf ini, yaitu bentuknya adalah untuk membebani, mentaklif al-mukallaf. Sehingga ini hanya fokus kepada al-hukmu asy-syar'i at-taklifi. Wa yata'allaku dan berkaitan bil hukmi dengan hukum, dengan yang dimaksud dengan hukum di sini adalah khitabullah, sab'atu asya'a, apa 7 perkara. Nah, muta'allaqul hukmi ini ada 7. Apa itu? Al-wajibu, yaitu al-wajib. Yang dimaksud dengan muta'allaqul hukmi ini biar jelas ya, adalah fi'lul mukallaf, perbuatan orang mukallaf. Itu yang disebut dengan muta'allaqul hukmi. Al-wajibu, yaitu al-wajib, perbuatan orang mukallaf yang wajib, biar lebih jelas seperti ini. Wal mandubu dan al mandub, perbuatan orang mukallaf yang mandub. Wal mubahu dan mubah, perbuatan orang mukallaf yang mubah. Wal makruhu dan makruh, perbuatan orang mukallaf yang makruh. Wal haramu dan haram, perbuatan orang mukallaf yang haram. Was sahihu dan sah, perbuatan orang mukallaf yang dinilai sah. Wal fasidu dan fasid, rusak, yaitu perbuatan orang mukallaf yang dinilai rusak. Ini disebut dengan muta'allaqul hukmi, itu fi'lul mukallaf. Fi'lul mukallaf ini disifati dengan al-wajib, al-mandub, al-mubah, al-makruh, al-haram, as-sahih, dan al-fasid. Was-sahihul masyhuru dan adapun yang benar, al-masyhuru yang populer, annal hukma, ialah sesungguhnya apa hukum, khamsatun, ialah 5 fakot saja. Wahia dan adapun khamsah, al-ijabu ialah ijab, wan nadbu dan nadab, wal ibahatu dan ibahah, wal karahatu dan karahah, wat tahrimu dan tahrim. Pembagian yang benar, yang tepat dari al-hukmu syar'i at-taklifi ini ada 5. Apa saja? Yaitu ijab, nadab, ibahah, karohah, dan tahrim. Nah, ini disebut dengan al-hukmu syar'i at-taklifi. Dan muta'allaqul hukmi dari 5 ini disebut dengan al-wajib, disebut dengan al-mandub, disebut dengan al-mubah, disebut dengan al-makruh, disebut dengan haram. Ini ya, muta'allaqul hukminya. Hukumnya adalah 5, yaitu al-ijab. Muta'allaqul hukmi dari ijab ini disebut dengan al-wajib. Yang kedua, an-nadab. Muta'allaqul hukmi dari an-nadab disebut dengan al-mandub. Yang ketiga, al-ibahah. Muta'allaqul hukmi dari al-ibahah adalah al-mubah. Yang keempat, al-karohah. Muta'allaqul hukmi dari al-karohah disebut al-makruh. Dan yang kelima adalah at-tahrim. Hukumnya disebut dengan at-tahrim. Muta'allaqul hukmi yang berupa perbuatan orang mukallaf itu disebut dengan al-haram. Ini disebut dengan ya al-hukmu syar'i at-taklifi, sekaligus juga muta'allaqul hukmi asy-syar'i at-taklifi. Wa an-nasihata dan sesungguhnya apa sah wal fasada dan rusak min khitabil wad'i ialah sebagian di antara khitab wadha. Khitab wadha ini adalah firman Allah yang berkaitan dengan ketetapan. Al-wadha ini artinya ketetapan. Artinya firman Allah atau titah Allah, khitab Allah yang menetapkan sesuatu ini sebagai sebab, menetapkan sesuatu ini sebagai syarat, menetapkan sesuatu ini sebagai mani, menetapkan sesuatu ini sebagai sihah, menetapkan sesuatu ini sebagai fasad. Kemudian khitabul wad'i ini disebut atau dikenal dengan al-hukmu syar'i al-wad'i. Al-hukmu syar'i al-wad'i ini ada 5. Pertama adalah sabab, kedua adalah syarat, ketiga adalah mani,
keempat adalah sihah, kelima adalah fasad. Ini dikenal dengan al-hukmu syar'i at-taklifi. Nah, sekarang akan menjelaskan proses atau bagan pembagian dari al-hukmu syar'i at-taklifi. Sekaligus sebagian dari al-hukmu syar'i al-wad'i. Yang dijelaskan dari al-hukmu syar'i al-wad'i oleh musannif di sini hanya dua, yaitu as-sihah wal fasad. Atau yang dikenal nanti dengan as-sahih wal fasid. Li'annal hukma, karena sesungguhnya apa hukum, in ta'allaqa, apabila berkaitan apa al-hukmu bil muamalati, dengan transaksi, fa imma, maka ada kalanya bisihhati, ialah dengan sah, au bil fasadi, atau dengan rusak, alladzi, yang huwa, adapun al fasad, wal butlanu, dan butlan ini tidak sah atau invalid, bima'nan wahidin, ialah dengan pengertian yang satu. Artinya fasad dan butlan ini pengertiannya sama. Fasad disebut dengan butlan, butlan juga disebut dengan fasad. Maksudnya demikian ya. Wa in ta'allaqa, dan apabila berkaitan apa al-hukmu bi ghairil muamalati, dengan selain transaksi-transaksi, fahuwa, maka ialah adapun al-hukmu, imma talabun, ada kalanya ialah tolab, tuntutan, au idnun, atau izin, kebolehan, fil fi'li, di dalam melakukan, wat tarki, dan meninggalkan, ala sawai, secara setara. Wat talabu, dan adapun tuntutan, imma talabu fi'lin, ada kalanya ialah tuntutan melakukan, au kafihi, atau menahan fi'il, menahan diri melakukan sesuatu. Nah, ini sudah masuk pada pembagian al-hukmu syar'i at-taklifi. Kitabullah al-muta'alliqu bi fi'lil mukallaf min haitsu taklifuhu, ada kalanya yatlubul fi'la, ada kalanya yatlubul kaffa anil fi'li. Kemudian masing-masing dari dua ini, yaitu tolabul fi'li dan tolabul kafi, terbagi menjadi dua. Tolabul kafi ada yang jazim, ada yang ghairu jazim. Tolabul fi'li yang pertama ya. Tolabul fi'li ada yang jazim, ada yang ghairu jazim. Tolabul fi'li al jazim disebut dengan ijab. Hukumnya disebut dengan ijab. Sementara tolabul fi'li al ghairil jazim disebut dengan an-nadab hukumnya. Kemudian tolabul kafi anil fi'li ada kalanya al-jazim, ada kalanya al-jazim, ada kalanya al-ghairul jazim. Talabul kafi anil fi'li al-jazim disebut dengan at-tahrim. Sementara talabul kafi anil fi'li al-ghairil jazim disebut dengan al-karohah. Hukumnya disebut dengan al-karohah. Wat talabu, dan adapun tuntutan, imma talabu fi'lin, ada kalanya ialah tuntutan melakukan, au kafihi, au talabu kafihi, demikian ya. Au kafihi, atau tuntutan menahan fi'il. Wa kullun, dan adapun masing-masing minhuma, dari keduanya, talabu fi'li wa kafihi, imma jazimun, ada kalanya ialah tegas atau mantap, awairu jazimin, atau tidak tegas. Fatalabul fi'lil jazimi, maka adapun tuntutan melakukan, fatalabul fi'li al jazimu, ya ini al jazim menjadi naat dari talabu. Fatalabul fi'li, maka adapun tuntutan melakukan al jazimu yang tegas, al ijabu, ialah disebut dengan ijab. Hukumnya disebut dengan ijab. Kama dululi qaulihi ta'ala, seperti makna yang ditunjuk firman Allah ta'ala, maha luhur siapa Allah, wa aqimus shalah, dan mendirikanlah kalian as-shalat, pada salat. Makna yang ditunjuk oleh ayat aqimus shalah
ini disebut dengan ijab hukumnya. Kenapa? Karena berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf dan berupa tuntutan untuk melakukan, tuntutannya itu tegas. Ini disebut dengan ijab. Jadi wa aqimus shalah ini disebut dengan ijab. Karena wa aqimus shalah mengandung khitab, yang mana khitab ini berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, dan khitab ini berupa tuntutan untuk melakukan sholat yang tuntutannya itu tegas. Sehingga ini disebut dengan ijab. Wa aqimus shalah ini disebut dengan ijab. Nah, disebut dengan ijab. Wa talabul fi'li dan adapun tuntutan melakukan al-ghairul jazimi yang tidak tegas, al-ghairul jazimi yang tidak tegas, an-nadbu ialah nadab, disebut dengan nadab. Kaqauli kamadluli qaulihi ta'ala, seperti makna yang ditunjuk firman Allah Ta'ala, maha luhur siapa Allah. Faman, maka orang afa yang memaafkan siapa man, wa aslaha dan berbuat baik siapa man, fa ajruhu maka adapun pahalanya man alallahi ialah atas Allah. Faman afa wa aslaha fa ajruhu alallah, ini disebut dengan an-nadab. Kenapa? Karena makna dari ayat ini berupa khitab Allah, ya, berupa khitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, berupa tuntutan untuk melakukan, dan tuntutannya itu tidak tegas. Tuntutannya tidak tegas. Wa talabul kaffi al-jazimu dan adapun tuntutan menahan diri al-jazimu yang tegas, at-tahrimu ialah tahrim, disebut dengan tahrim hukumnya. Kama dululi qaulihi ta'ala, seperti makna yang ditunjuk firman Allah Ta'ala, maha luhur siapa Allah, yaitu wala taqrabu zina, dan jangan mendekati kalian azina pada zina. Wala taqrabu zina maknanya berupa khitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, yang mana menuntut agar menahan diri dari melakukan perbuatan zina. Tuntutannya ini tegas. Karena itu wala taqrabuz zina ini disebut dengan at-tahrim. Hukumnya disebut dengan at-tahrim. Wa talabul kaffi dan adapun tuntutan menahan diri al-ghairul jazimi yang tidak tegas, al-karahatu ialah disebut dengan al-karahah. Kahadis sahihaini seperti hadis Bukhari Muslim, idza dakhala ketika masuk ahadukum siapa salah seorang kalian al masjidah pada masjid, fala yajlis maka jangan duduk siapa ahadukum hatta yusalliya hingga salat siapa ahadukum rakaataini pada 2 rakaat. Nah, idza dakhala ahadukum al masjid fala yajlis hatta yusalliya rakaataini ini disebut dengan al-karohah hukumnya. Kenapa? Karena hadis ini mengandung makna atau mengandung khitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf yang berupa tuntutan untuk menahan diri dari melakukan suatu. Tapi tuntutannya itu tidak tegas. Nah, ini disebut dengan al-karohah hukumnya. Nah, ini kan hadis, bukan khitab Allah. Ya, di sini khitab Allah itu terbagi menjadi 2. Ada khitab Allah yang mubashir langsung, yaitu yang diwakili sebagiannya oleh Al-Quran. Ada yang disebut dengan khitabullah ghairu mubashir, tidak langsung. Dan ini diantaranya diwakili oleh as-sunnah an-nabawiyah atau sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis itu juga disebut dengan khitabullah, tapi yang ghairu mubashir, yang tidak langsung. Nah, sekarang setelah menjelaskan al-hukmu asy-syar'i at-taklifi yang 5, cuman yang di sini yang dijelaskan secara rinci yaitu hanya ini ya, hanya 4 secara rinci ya.
Cuman yang ibaha yang mana? Ini tidak ditegaskan oleh musonif di sini. Cuman ini bisa dipahami dari kata au idnun fil fi'li wat tarki ala sawa. Boleh melakukan dan meninggalkan secara setara. Ini disebut dengan al-ibahah hukumnya. Disebut dengan al-ibahah. Sehingga al-hukmu syar'i at-taklifi yang dijelaskan di sini secara keseluruhan ada 5, yaitu al-ijab, an-nadab, al-ibahah, al-karohah, dan at-tahrim. Setelah musannif menjelaskan al-hukmu syar'i at-taklifi, beliau juga menjelaskan tentang muta'allaqul hukmi asy-syar'i at-taklifi. Di awal saya sudah singgung apa yang dimaksud dengan muta'allaqul hukmi asy-syar'i at-taklifi, yaitu adalah perbuatan orang mukallaf. Fal wajibu, maka adapun perbuatan orang mukallaf yang wajib, huwa al wajib, ma adalah sesuatu yusabu yang diberi pahala siapa seseorang ala fi'lihi atas melakukan ma, wa yu'aqabu dan disiksa siapa seseorang ala tarkihi atas meninggalkan ma. Jadi perbuatan orang mukallaf yang wajib itu yaitu perbuatan yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan maka mendapatkan siksa. Wal mandubu dan adapun perbuatan orang mukallaf yang mandub, huwa al mandub, ma adalah sesuatu yusabu yang diberi pahala siapa seseorang ala fi'lihi atas melakukan ma, wala yu'aqabu dan tidak disiksa siapa seseorang ala tarkihi atas meninggalkan ma. Ini insyaallah mudah dipahami. Wal mubahu dan adapun perbuatan orang mukallaf yang mubah, huwa al mubah, ma adalah sesuatu la yusabu yang tidak diberi pahala siapa seseorang ala fi'lihi atas melakukan ma, wala ala tarkihi dan tidak atas meninggalkan ma, wala yu'aqabu dan tidak disiksa siapa seseorang ala tarki atas meninggalkan ma, wala ala fi'lihi dan tidak atas melakukan ma. Wal makruhu dan adapun perbuatan orang mukallaf yang makruh, aksul mandubi ialah kebalikan perbuatan orang mukallaf yang mandub. Wahwa dan adapun al makruh ma adalah sesuatu yusabu yang diberi pahala siapa seseorang ala tarki atas meninggalkan ma, imtisalan karena patuh atau karena taat, wala yu'aqabu dan tidak disiksa siapa seseorang ala fi'li atas melakukan ma. Wal haramu dan adapun perbuatan orang mukallaf yang haram aksul wajibi ialah kebalikan perbuatan orang mukallaf yang wajib. Wa huwa dan adapun al haram ma adalah sesuatu yusabu yang diberi pahala siapa seseorang ala tarki atas meninggalkan ma, imtisalan karena patuh, wa yu'aqabu dan disiksa siapa seseorang ala fi'lihi atas meninggalkan ma, ya, atas meninggalkan ma. Ini untuk marji'ud dhamir dari yusabu dan yu'aqabu ini bisa langsung mukallaf, bukan seseorang ya. Misalnya, contohnya, wahuwa dan adapun al-haram, ma adalah sesuatu yusabu yang diberi pahala siapa al-mukallaf, ala tarkihi atas meninggalkan ma, imtisalan karena patuh, wa yu'aqabu dan disiksa siapa al-mukallaf ala fi'lihi atas meninggalkan ma. Bisa demikian ya, langsung ke al-mukallaf. Wahadhil ahkamul khamsatu dan adapun hukum-hukum yang 5 ini, hiya hadhil ahkamul khamsatu al musammatu ialah yang dinamai bil ahkamit taklifiyati dengan hukum-hukum yang bersifat taklifi, yang bersifat pembebanan. Li'annaha karena sesungguhnya hadhil ahkamul khamsatu muta'alliqatun ialah berkaitan bi fi'lil mukallafi dengan perbuatan orang mukallaf min haitsu taklifuhu dari segi membebani al-mukallaf. Apa yang dimaksud taklifuhu? Ai ilzamuhu, mengharuskan al-mukallaf. Ilzam ini maknanya adalah mewajibkan atau mengharuskan. Ilzamuhu, mewajibkan atau mengharuskan al-mukallaf ma pada sesuatu fihi ialah di dalam ma
kulfatun adapun beban, ai masyaqqatun masyaqqat beban, min fi'lin dari melakukan, au tarkin atau meninggalkan. Nah, sekarang akan menjelaskan as-sahih dan al-fasid. Karena ini disinggung di awal. As-sahih dan al-fasid ini tidak termasuk bagian dari al-ahkamus syar'iyyah at-taklifiyah, melainkan masuk pada bagian hukum atau bagian dari al-ahkamus syar'iyyah al-wad'iyah. Apa itu sahih? Wasahihu dan adapun sahih atau sah, huwa as-sahih, al-fi'lu adalah perbuatan, alladzi yang yuwafiqu bersesuaian, apa alladzi, ma terhadap sesuatu jaa yang datang, bihi dengan ma, asyar'u apa syarat, asyar'u apa syarat, wa yata'allaku dan berkaitan, bihi dengan alladzi, an-nufulu apa nuful. Nuful ini artinya tembus, artinya sampai pada tujuan dari perbuatan itu. Wal i'tidadu dan i'tidad terhitung. Nah, apa i'tidad dan apa itu nufud? Amal i'tidadu dan adapun i'tidad terhitung, fa maknahu maka ialah adapun pengertian al-i'tidad, ayyakuna ialah ada apa alladhi atau al-fi'lu, qad jama'a ialah sungguh telah menghimpun apa alladhi, ma terhadap sesuatu tabaru yang dianggap apa ma fihi di dalam al-fi'lu atau alladzi, fihi di dalam alladzi, syar'an secara syarak, minasyuruti yaitu dari syarat-syarat, wal arkani dan rukun-rukun. Artinya begini, iktidad itu adalah apabila suatu perbuatan atau ya suatu perbuatan ya sudah memenuhi syarat dan rukunnya, maka itu disebut dengan iktidad. Wan nufudhu dan nufud, huwa an-nufud al-bulu ialah sampai, ilal maksudi pada tujuan. Sementara nufud ini adalah sampai pada tujuan. Tujuan dari diwajibkannya ibadah itu apa? Di antaranya adalah sukutu talab, yaitu gugurnya tuntutan atau gugurnya kewajiban dari seseorang. Sehingga apabila sholat ini dianggap sah, maka kewajiban sholat gugur dari seseorang. Ini yang disebut dengan an-nufud. Atau di dalam akad nikah misalnya. Di dalam akad nikah itu disebut dengan nafid, tembus, apabila sampai kepada tujuannya. Apa tujuan dari nikah? Yaitu hillul istimta. Hillul istimta, halal bersetubuh. Maka apabila akad nikah dianggap sah, maka berarti sudah hillul istimta, halal untuk melakukan persetubuhan. Nah, itu disebut dengan nufud. Wal ibadatu dan adapun ibadah tu sofu ialah disifati apa al ibadah bihasabil istilahil fikhi, dengan berdasarkan istilah teknis fikih, bil i'tidadi faqat, dengan terhitung faqat saja. Wal muamalatu dan adapun transaksi tu sofu ialah disifati apa al muamalah bil i'tidadi dengan terhitung, wan nufudhi dan tembus. Wan nufudhi dan tembus yaitu sampai pada tujuan. Jadi kalau di dalam istilah fikihnya, ibadah itu hanya dilabeli atau disifati dengan i'tidad. Al-ibadatu mu'taddun biha. Nah, al-ibadatu yang mu'taddun biha ini nanti dianggap sah atau sahih. Sehingga kewajiban seseorang melakukan sholat, misalnya ya, melakukan sholat ini sudah gugur. Sementara muamalah itu dikatakan atau disifati dengan i'tidad dan nufud. Misalnya akdun nikah. Akdun nikah itu disifati dengan mu'tadun bihi wa nafid. Mu'tadun bihi wa nafid. Akdun nikah dikatakan mu'tadun bihi apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Dikatakan nafid karena sudah hillul istimta. Nah, ini ya.
Wal fasidu dan adapun al fasid huwa al fasid. Al fasid ini adalah rusak. Wal fasidu dan adapun yang rusak huwa al fasid al batilu ialah yang batil, tidak sah atau invalid. Wa huwa dan adapun al fasid ma adalah sesuatu khalafa yang menyelisihi apa ma asyariat terhadap syariat, wala yata'alaku dan tidak berkaitan bihi dengan ma an-nufudhu apa tembus, wala yu'taddu dan tidak dihitung bihi apa dengan ma, wala yu'taddu dan tidak dihitung bihi apa dengan ma. Yang dinamakan al-fasid atau al-batil itu yaitu sesuatu yang menyelisihi syariat. Dan apabila menyelisih syariat, maka tidak disebut dengan nufud dan tidak disebut dengan i'tidad. Karena tidak memenuhi syarat dan rukun, juga kalau sesuatu itu dikatakan fasid, batil, maka tidak sampai kepada tujuannya. Misalnya, akdun nikah dikatakan batil atau fasid, berarti akdun nikah ini tidak sampai kepada tujuannya, itu hilul istimta, berarti tidak boleh bersetubuh. Kalau akdun nikahnya fasid atau batil. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.